أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta memanjatkan puja dan puji syukur hadrat Rabbi yang masih memberikan anugerah hidayah, taufik dan inayahnya. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai yaumul qiyamah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sesuatu yang wajar bila seseorang berharap untuk menjadi kaya. Orang bodoh bercita-cita menjadi pintar, pejabat rendahan menginginkan jabatan yang tinggi, seorang pengangguran ingin cepat mendapat pekerjaan tetap, seorang politisi ingin segera mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Semua keinginan itu wajar dan boleh saja. Agama tidak melarang. Bahkan Allah membuka pintu khusus bagi mereka yang punya berbagai harapan. Jika dimohon dengan sungguh-sungguh, Allah pasti mengabulkan. Banyak atau sedikit, dalam tempo segera atau ditunda, semua bergantung pada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, semua yang ditimpakan kepada manusia, baik atau buruk, adalah ujian. Tapi ternyata hanya mereka yang ditimpa keburukan saja yang merasa diuji, sementara yang diberi kebaikan merasa dikasihi. Padahal bisa jadi yang ditimpa keburukan itu justru yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Nabi Sulaiman diuji dengan banyaknya harta, tapi ia lulus karena selalu sadar bahwa harta yang dimilikinya adalah karunia sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmat-nikmat. Nabi Ayub dicoba dengan berbagai penderitaan, mulai dari kemiskinan hingga sakit yang tak kunjung sembuh. Tapi ia lulus menghadapi ujian tersebut karena tetap dalam keadaan sabar dan tawakal. Beliau menyadari bahwa
kesenangan yang diberikan Allah masih jauh lebih besar daripada penderitaan yang dialami. Ketika istrinya mengusulkan agar minta kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesembuhan penyakitnya tersebut, Nabi Ayub berkata, "Aku malu kepada Allah. Bertahun-tahun aku sehat dan kaya, sementara baru saja beberapa saat saja aku sakit dan jatuh miskin." Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, sebagian di antara ada yang tidak tahan menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Utamanya jika ujian yang diberikan berupa penderitaan dan kemiskinan. Jika boleh memilih, kita lebih suka diuji dengan berbagai kebaikan, karena tidak sedikit di antara kita yang terandai-andai, seandainya saya diberi kekayaan, maka sebagian besar kekayaan itu saya sedekahkan untuk sebagian yatim piatu, pembangunan masjid, proyek kesejahteraan umat, dan berbagai amal soleh lainnya. Tidak jarang pula pengandaian tersebut justru berubah menjadi janji kepada diri sendiri, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji seperti ini dilakukan oleh banyak orang dengan berbagai hajat dan kebutuhan. Ketika sebuah kapal mengalami musibah kebakaran, semua penumpangnya menjadi panik. Di antara mereka ada yang berjanji dengan sepenuh hati, jika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jiwanya, maka sisa umurnya akan dihabiskan untuk beramal dan beribadah kepada Allah. Bertahun-tahun seorang lelaki setengah baya terbaring di rumah sakit. Berbagai terapi telah dijalani, berbagai obat telah ditelan, akan tetapi kondisi tetap seperti semula, malah lebih parah lagi. Di saat seperti ini ia khusyuk berdoa kepada Allah dan berjanji, bila telah diberi kesembuhan, maka seluruh amal maksiatnya akan segera ditinggalkan. Sebagian hartanya akan didermakan dan dia akan kembali ke jalan kebenaran. Seorang pegawai rendahan berusaha keras untuk menaikkan jabatannya. Ia berusaha sekolah lebih tinggi dengan harapan bisa naik pangkat lebih cepat. Di tengah usaha kerasnya, dia berjanji bila telah menduduki jabatan tinggi akan memperhatikan nasib bawahan dan memperjuangkan tingkat kesejahteraannya. Janji itu kadang tidak disembunyikan untuk dirinya sendiri, tapi juga disampaikan kepada orang lain, dalam hal ini rekan-rekan senasib sepenanggungan. Barangkali orang-orang disebutkan di atas adalah diri kita sendiri. Kita ternyata juga tidak lepas dari janji-janji seperti itu. Ketika masih mahasiswa, kita idealis sekali. Semua tindak korupsi ditentang, malah berdemonstrasi. Kita menuntut keadilan dan kejujuran semua pihak. Dalam diri kita ada semangat juga janji kepada diri sendiri. Jika kelak kita menjadi pejabat, kita tidak akan mengulangi hal yang sama. Semua korupsi kita tindak, semua yang tidak jujur kita sikat. Tapi bagaimana setelah kita sekarang menjadi pejabat? Sungguh mudah bagi kita untuk berbuat janji, baik janji kepada diri sendiri, kepada orang lain, lebih-lebih janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika sebagian harapan kita telah terpenuhi, maka janji adalah janji. Ketika Allah memberi kekayaan, kita malah korupsi. Ketika Allah memberi tambahan umur, malah kita menjauh dari ibadah, mendekat kepada maksiat. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah, kondisi seperti inilah yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 75 sampai 78 yang artinya, dan di antara mereka ada yang telah diberi ikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya
pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagai karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan dalam hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga kata mereka selalu berdusta. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib? Al-Quran surah At-Taubah ayat 78. Barakallahu li wal Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama untuk dapat memegang janji yang telah kita ucapkan, baik kepada diri sendiri, orang lain, lebih-lebih kepada Allah. Jangan sampai kita memiliki predikat sebagai orang yang selalu mengingkari janji dan pendusta, serta ingat-ingatlah masa-masa lalu kita sebagai bahan renungan dan introspeksi diri kita untuk selalu memegang janji yang telah diucapkan dan melakukannya ketika kita sudah mampu melakukannya. Untuk itu, marilah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'watal qadhi. Allahumma inni a'udzu bika. Allahumma ighfir wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.